Gimana jadinya kalau kamu terpaksa tinggal bareng cowok yang pernah nyoba buat bunuh kamu, terus pura-pura jadi istrinya juga? Itulah yang dialami oleh Yeon, seorang dokter pohon yang lagi kena apesnya karena harus terlibat dengan Chae-woo, seorang pemuda misterius yang pernah nyoba buat bunuh dia. Malam itu, Yeon berusaha kabur, tapi Chae-woo berhasil menangkapnya dan berusaha membunuhnya. Untungnya, seseorang berhasil menjatuhkan Chae-woo hingga ia terluka parah dan kehilangan kesadaran. Namun, apesnya Yeon gak berakhir di sana, karena beberapa waktu kemudian, abangnya Chae-woo muncul dan malah nuduh Yeon sebagai orang yang bikin Chae-woo terluka parah hingga koma. Karena emang basicnya adalah seorang pembunuh, Chae-woo pun secara insting mengira kalau Yeon adalah musuh dan bersiap menyerangnya. Tapi secara mengejutkan, Chae-woo ternyata kehilangan ingatan, sehingga Yeon terpaksa berpura-pura sebagai istrinya agar Chae-woo nggak ngebunuh dia. Sejak saat itu, mereka pun tinggal bersama, dan Chae-woo menganggap kalau Yeon adalah istrinya, walau semua itu hanyalah kebohongan. Chae-woo sih senang-senang aja, apalagi ia kerap memperlakukan Yeon sebagai istrinya, bahkan sering menunjukkan perhatian yang pastinya bikin kalian. Dan juga Yeon tentunya baper banget. Namun, kondisi medis yang dialami Chae-woo pasca koma ternyata membuat sikapnya dan juga jalan pikirannya selalu berubah-ubah dan gak bisa diprediksi. Saat Yeon gak mengakui dia sebagai suami di hadapan tim konservasi hewan liar, Chae-woo kayaknya kesel banget sampai dia ngambek dan nyuekin Yeon sepanjang perjalanan pulang. Tapi setibanya di rumah, Chae-woo malah minta Yeon buat membantunya membersihkan diri, sambil berdalih kalau dia lagi sakit dan susah buat mandi sendiri. Chae-woo kayaknya masih ngambek, tapi pengen ngisengin istrinya. Sebelum masuk ke kamar mandi, Yeon pun memantapkan hati kalau dia hanya akan memandikan seekor anjing besar, seraya berusaha keras nggak ngebayangin hal-hal aneh tentang Chae-woo. Namun, saat ia melihat Chae-woo berendam di bak mandi dalam keadaan shirtless, Yeon sontak aja ngerasa nervous sampai-sampai ia nggak sengaja memegang sesuatu yang nggak seharusnya ia pegang. Yeon sontak aja ngerasa panik dan langsung narik tangannya. Tapi Chae-woo malah ngajak Yeon buat berendam di bak mandi. Yeon lantas ngomelin Chae-woo, tapi secara nggak terduga Chae-woo malah menggigit pipi Yeon dengan gemas. Chae-woo kayaknya udah frustasi banget dengan sikap Yeon yang seolah-olah pengen ngejauhin dia. Bahkan Chae-woo sampai salah paham dan mengira kalau Yeon pengen Chae-woo having fun together sama cewek lain. Yeon segera saja menyadari kalau sikap Chae-woo saat ini mungkin karena sindrom Klein-Levin, sehingga ia lantas mengangguk. Tapi hal itu malah bikin Chae-woo makin salah paham, sekaligus ngerasa bersemangat saat itu juga. Chae-woo kemudian mencium Yeon, hangat dan dalam, mengambil apa yang diinginkannya, apa yang dibutuhkannya. Chae-woo merengkuh Yeon semakin erat, menelusuri leher jenjang Yeon sambil terus menyesap titik peka di bawah sana. Yeon nampak terhanyut dalam setiap sentuhan dan kecupan lembut penuh kasih yang ia rasakan. Chae-woo lantas memusatkan fokusnya pada Yeon, terperangah dengan pemandangan menakjubkan yang tersuguh di hadapannya. Tanpa berlama-lama, Chae-woo menunduk dan mengerahkan segenap perhatiannya untuk membuat Yeon bahagia. Yeon seketika terkesiap saat Chae-woo menghujaninya dengan kecupan dan sentuhan lembut yang membuatnya nyaris kehilangan akal sehatnya. Melihat reaksi Yeon, Chae-woo nggak bisa menahan diri untuk mengungkapkan perasaan yang begitu mendalam pada Yeon. Chae-woo kemudian mengalihkan fokusnya dari sana, mencoba memberikan perhatian yang lebih intens dan dalam pada sisi lain diri Yeon yang sebelumnya tak pernah diungkap kepada siapapun. Yeon seketika tersentak saat Chae-woo memusatkan seluruh perhatian padanya. Yeon nyaris kehilangan akal sehatnya, tapi untungnya ia masih mampu mengendalikan diri dan menghentikan Chae-woo. Yeon lantas berusaha menjelaskan kalau apa yang dialami oleh Chae-woo saat ini gak lain adalah gejala dari sindrom Klein-Levin yang dideritanya. Meski Chae-woo sepertinya gak percaya gitu aja dengan penjelasan Yeon, tapi ia memilih untuk menarik diri. Chae-woo juga bilang kalau Yeon gak bisa nyalahin dia karena perubahan sikapnya yang gak menentu. Gak lama kemudian, Chae-woo membawa Yeon keluar dari sana, berniat berbagi momen kehangatan dengannya, seraya mengerahkan segenap perasaan dan perhatian hanya untuknya. Chae-woo kemudian menarik Yeon mendekat, mendesaknya untuk berbaring lebih nyaman di atas ranjang. Ia membuka jarak di antara keduanya dan menunduk, membuat Yeon terkejut oleh kedekatan yang begitu intens. Yeon terkesiap saat Chae-woo mengeksplorasi tubuhnya dengan penuh semangat. Sentuhan dan perhatian yang intens itu membuatnya gemetar dan tubuhnya bereaksi tanpa bisa dikendalikan. Namun, di tengah sensasi yang semakin memuncak, Yeon mulai menyadari bahwa situasi ini sudah melewati batas yang seharusnya. Ia tahu ia harus menghentikan Chae-woo sebelum semuanya menjadi terlalu jauh. Namun, Yeon seketika tersentak dari pikirannya saat Chae-woo semakin memperdalam sentuhannya. Gelombang sensasi yang tak terduga membuat napas Yeon tercekat, suaranya lolos dalam rintihan tertahan ketika intensitas itu kian meningkat. Tak lama kemudian, tubuh Yeon mulai bereaksi sepenuhnya. Otot-ototnya menegang, lalu bergetar hebat ketika ketegangan yang sejak tadi terbangun akhirnya mencapai puncaknya. Ia menghembuskan napas panjang dalam pekikan lirih, diliputi gelombang kenikmatan yang sulit ia bendung.
Tubuhnya gemetar pelan setelah semuanya mereda. Sementara itu, Chai-woo menatapnya dengan ekspresi puas, seolah telah membuktikan sesuatu yang selama ini tak pernah terucap. Yi-yeon menutupi wajahnya. Pipinya memerah karena malu, sadar bahwa perasaannya ternyata tak pernah benar-benar ia sembunyikan. Chai-woo lantas mengatakan kalau Yi-yeon is really driving him crazy karena sikap Yi-yeon yang berubah-ubah. Di satu sisi, Yi-yeon kadang bersikap kalau dia ingin Chai-woo selalu berada di sisinya. Tapi di sisi lain, Yi-yeon kadang bersikap seolah-olah ingin menjauhi dirinya. Yi-yeon menyadari kalau tubuh Chai-woo gemetar, menandakan kalau dia beneran clueless dengan kondisinya dan gak tahu lagi mesti gimana ngadepin Yi-yeon. Yi-yeon pun menyadari kalau selama ini dia cuma fokus mikirin keselamatan dirinya sendiri. Tapi dia gak pernah sekalipun mencoba memahami semuanya dari perspektif Chai-woo. Chai-woo lantas bertanya apakah selama ini Yi-yeon telah mempermainkannya karena dia hilang ingatan. Namun, belum sempat Yi-yeon menjelaskan semuanya. Chai-woo malah merangkul Yi-yeon dan mengatakan kalau dia ingin tetap berada di sisi Yi-yeon, sekalipun Yi-yeon hanya mempermainkannya. Chai-woo berniat untuk ngelanjutin momen kebersamaan mereka, tapi di waktu yang bersamaan, Yi-yeon mendengar langkah kaki si dokter yang sedang menaiki tangga menuju ke kamar mereka. Yi-yeon pun langsung nyuruh Chai-woo untuk berhenti, tapi Chai-woo malah sengaja pengen mamerin kemesraan mereka di depan si dokter. Mendengar hal itu, Yi-yeon jelas aja kesel dan ngomelin Chai-woo. Karena Yi-yeon terus mendesaknya untuk berhenti, Chai-woo pun akhirnya setuju, asalkan Yi-yeon bersedia menuruti keinginannya. Yi-yeon pun berjanji kalau dia bakal nurutin semua keinginan Chai-woo asal nggak aneh-aneh. Tepat saat si dokter berhasil memasukkan kode dan membuka pintu, Chai-woo udah menutupi tubuh Yi-yeon dengan selimut, seraya memandang si dokter dengan tatapan tajam. Si dokter sontak aja ngerasa nggak enak, apalagi saat dia ngelihat pakaian yang berserakan di lantai. Chai-woo lantas membawa Yi-yeon ke lantai bawah dan mengemukakan kecemburuannya pada si dokter yang memiliki akses ke rumah mereka. Sementara ia sebagai suami Yi-yeon malah nggak mengetahui kode akses rumah mereka. Sejujurnya Yi-yeon juga nggak tahu kode akses pintu tersebut karena kamar Chai-woo dibangun atas perintah Ki-suk dan Ki-suk nggak pernah ngasih tahu kode akses pintu itu. Melihat Chai-woo yang semakin frustasi karena dia nggak bisa mengingat semuanya, Yi-yeon lantas mengalihkan perhatian Chai-woo dengan merayunya. Nggak cuma itu, Yi-yeon juga berusaha menggoda Chai-woo dengan mengatakan kalau sebagai dokter pohon, ia terbiasa menangani pohon sehingga benda-benda yang keras nggak terlalu membuatnya terkesan. Mendengar hal itu, Chai-woo nyaris kehilangan kendali, tapi kecemburuannya pada pohon berhasil membuatnya menahan diri. Chai-woo pun bertekad untuk segera pulih dan berusaha keras membuat Yi-yeon bahagia. Scene kemudian beralih ke masa lalu di mana Miss Chuja baru aja nikah sama suami ketiganya yang ternyata juga merupakan cinta pertamanya. Meski hidup pas-pasan di desa, tapi mereka menjalani pernikahan dengan bahagia. Suatu hari sang suami membahas tentang Yi-yeon, kerabat jauhnya yang baru aja kehilangan orang tuanya. Ia juga baru mengetahui kalau Yi-yeon adalah kerabatnya setelah menghadiri upacara pemakaman kedua orang tua Yi-yeon. Rupanya sang suami merasa kasihan pada Yi-yeon yang diusir dari rumahnya sendiri sejak orang tuanya meninggal dan harus berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lainnya yang bahkan gak menginginkan kehadirannya. Maka dari itu, sang suami meminta izin pada Miss Chuja karena dia berniat mengajak Yi-yeon untuk tinggal bersama mereka. Miss Chuja sontak aja ngerasa kaget, apalagi mereka baru aja nikah dan hidup pas-pasan. Buat makan mereka berdua aja cukup sulit, sekarang ketambahan satu orang lagi. Namun, semua pemikiran itu nggak diungkapkan oleh Miss Chuja karena sebenarnya ia juga ngerasa kasihan pada Yi-yeon. Pada akhirnya, Miss Chuja pun setuju dan sejak saat itu, Yi-yeon pun tinggal bersama Miss Chuja. Di masa sekarang, Miss Chuja nyuruh Yi-yeon mengenakan gaun yang udah dia siapkan, tapi Yi-yeon ogah karena gaun itu terlalu girly dan nggak dia banget. Tapi Miss Chuja lantas mengingatkan kalau Yi-yeon akan menghadiri sebuah acara penting yang bakal berpengaruh besar dalam karirnya sebagai dokter pohon. Pada momen itu, Chai-woo tiba-tiba muncul mengenakan outfit layaknya seorang tuan muda kaya raya. Miss Chuja sontak aja menjadi sangat terpesona, sampai-sampai ia menangis melihat penampilan Chai-woo yang outstanding banget. Udah mah ganteng dan punya body yang bagus pula, Chai-woo emang cocok mengenakan outfit apapun, tapi Yi-yeon malah nggak menyadari hal itu. Yi-yeon sebenarnya sadar juga sih, makanya dia berusaha memalingkan wajahnya dari Chai-woo karena takut terjatuh dalam pesonanya. Miss Chuja kemudian meminta bantuan Chai-woo untuk meyakinkan Yi-yeon mengenakan gaun tersebut. Chai-woo lantas bertanya kenapa Yi-yeon nggak mau mengenakan gaun tersebut, tapi Yi-yeon nggak menjawab apa-apa. Chai-woo lantas berkata kalau dia ingin Yi-yeon mengenakan gaun itu dan sesuai kesepakatan mereka beberapa waktu lalu, Yi-yeon bakal nurutin apapun keinginan Chai-woo selama keinginan itu nggak berhubungan dengan skinship. Karena Yi-yeon diem aja, Chai-woo pun menutup jarak di antara mereka dan dengan sengaja menggoda Yi-yeon sambil membisikkan sesuatu yang mengingatkan Yi-yeon pada kejadian malam itu saat mereka nyaris ketahuan oleh si dokter ketika lagi bermesraan.
Pada akhirnya, Yi-yeon pun menuruti keinginan Chae-woo karena dia nggak ingin kejadian malam itu terulang kembali. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di pesta, di mana semua orang seketika memandang ke arah mereka saat Yi-yeon memasuki gedung itu sambil merangkul lengan Chae-woo. Di sisi lain, Chae-woo malah nampak kesel karena semua orang menatap ke arah mereka dan berpikir kalau mereka tertarik pada Yi-yeon, walau pada kenyataannya mereka semua terkesima dengan penampilan Chae-woo yang terlihat seperti seorang pewaris muda dari keluarga kaya raya. Yi-yeon berpikir kalau dirinya nggak pantas berada di sisi Chae-woo, apalagi semua orang nampak sedang menggunjingkan mereka dan menuduh Yi-yeon sengaja menjadikan Chae-woo sebagai pria bayaran berkedok karyawan. Yi-yeon seketika menjadi muak karena orang-orang gak pernah menilai dirinya dari semua jerih payah yang ia lakukan. Yi-yeon bahkan berusaha keras keluar dari masa lalunya yang memalukan agar ia menjadi seseorang yang berbeda dari kedua orang tuanya. Di sisi lain, Chae-woo sepertinya menyadari kalau Yi-yeon merasa nggak nyaman dan bertanya apakah Yi-yeon ingin pergi saja. Tapi secara nggak terduga, Yi-yeon malah menepis tangan Chae-woo dan menjadi semakin frustasi saat mengingat kembali momen kebersamaan mereka. Di waktu yang bersamaan, Dong-mi tiba-tiba muncul dan berniat PDKT lagi sama Chae-woo. Pada momen itu, Bum-hee juga nampak hadir di sana sebagai seorang pelayan untuk memata-matai Chae-woo. Dong-mi yang emang ekstrovert banget, berusaha merayu Chae-woo dan meminta izin pada Yi-yeon untuk berbicara berdua dengan Chae-woo. Menyadari kalau semua orang lagi memandang ke arah mereka, apalagi Chae-woo juga menatap tajam ke arahnya, Yi-yeon seketika menjadi kewalahan dengan perasaannya sendiri yang bercampur aduk dan memilih pergi dari sana. Chae-woo jelas aja kaget karena Yi-yeon tiba-tiba kabur ninggalin dia. Tapi pada momen itu, kelompok orkestra memainkan lagu yang seketika membuat Chae-woo tersentak karena ia mengenali lagu tersebut. Pada momen itu, Dong-mi mengamati Chae-woo dari dekat dan menyadari kalau wajah Chae-woo terlihat familiar. Dong-mi lantas menanyakan namanya, tapi Chae-woo seketika mengalami anxiety yang menyebabkannya berkeringat parah. Menyadari kalau ia harus segera menemukan Yi-yeon, Chae-woo pun langsung berlari keluar, meninggalkan Dong-mi dan Bum-hee yang nampak cemas dengan kondisi mental sang tuan muda. Di sisi lain, Yi-yeon yang sudah berada di luar nampak merasa bersalah karena ninggalin Chae-woo gitu aja. Saat Yi-yeon lagi menenangkan diri, Jo-yoon tiba-tiba muncul dan langsung menghina Yi-yeon hanya karena dirinya mengenakan gaun. Yi-yeon berusaha mengabaikan Jo-yoon, tapi Jo-yoon malah terus menghinanya dan nyuruh Yi-yeon buat minta maaf. Yi-yeon jelas aja ogah karena Jo-yoon sendiri yang memulai semuanya dengan menghinanya. Yi-yeon juga bilang kalau Jo-yoon harusnya bersyukur karena suaminya nggak membunuhnya, karena Chae-woo bisa aja ngubur dia hidup-hidup. Alih-alih merasa gentar, Jo-yoon malah semakin berulah dengan menyinggung tentang keluarga dan masa lalu Yi-yeon yang menyedihkan. Jo-yoon gak cuma menyinggung tentang masa kecil Yi-yeon yang penuh penderitaan, tapi juga tentang latar belakang Yi-yeon yang merupakan anak haram dari hasil perselingkuhan. Scene kemudian beralih ke masa lalu dan memperlihatkan masa lalu Yi-yeon yang sangat menyedihkan. Yi-yeon ternyata adalah anak haram dari seorang wanita yang berselingkuh dengan suami dari adiknya sendiri. Ironisnya, setelah perselingkuhan mereka ketahuan, ibu kandung Yi-yeon malah melarikan diri dan meninggalkan Yi-yeon sendirian saat ia masih berusia 1 tahun. Adik dari sang ibu, yang juga merupakan bibinya Yi-yeon, sebenarnya masih merasa murka atas pengkhianatan suaminya dan kakaknya sendiri. Namun, ia nggak sampai hati untuk menelantarkan Yi-yeon dan memutuskan untuk merawatnya. Meski begitu, penderitaan Yi-yeon nggak berakhir sampai di situ, karena bibinya masih menyimpan dendam terhadap ibunya, sehingga Yi-yeon kerap mengalami kekerasan saat di rumah. Nggak hanya itu, Yi-yeon juga kerap dikucilkan oleh teman-temannya karena ia lahir dari sebuah hubungan terlarang dan dijuluki sebagai anak pembawa sial. Bahkan saat ia dewasa dan berhasil mendapatkan pekerjaan yang bagus, Yi-yeon masih kerap mendapat penindasan dari keluarganya. Sepupunya pernah datang ke tempat kerjanya dan sengaja mengungkap latar belakang Yi-yeon sebagai anak haram untuk mempermalukannya. Sepupunya bahkan menghina Yi-yeon sebagai anak yang gak tahu balas budi karena ia memilih meninggalkan keluarganya yang selama ini telah merawat dan membesarkannya. Yi-yeon cuma bisa diam aja dan memilih untuk pergi dari sana menanggung malu daripada menjelaskan semuanya. Yi-yeon berpikir kalau gak ada satu orang pun yang akan berpihak padanya, sehingga ia memilih untuk memendam semuanya sendirian. Kenangan itu begitu menyakitkan hingga Yi-yeon mengalami trauma berat yang menyebabkannya mengalami serangan panik setiap kali ia mengingat semua penindasan yang ia alami, baik secara fisik maupun mental. Jo-yoon kelihatannya seneng banget pas lihat Yi-yeon menderita karena serangan panik yang ia alami. Parahnya, ia terus menghina Yi-yeon dan juga menghina pekerjaan Yi-yeon sebagai dokter pohon yang menurutnya adalah profesi yang sangat konyol. Saat Jo-yoon hendak melanjutkan hinaannya, secara mengejutkan, ia diserang oleh seseorang yang gak lain adalah Chae-woo. Setelah memberi pelajaran pada Jo-yoon, Chae-woo langsung berlari untuk menolong Yi-yeon. Tapi ia dibikin kaget karena Yi-yeon alih-alih memikirkan tentang kondisinya sendiri, malah mencemaskan Chae-woo karena ia meninggalkannya sendirian.
Chae-woo pun langsung menggendong Yi-yeon, seraya berusaha menenangkannya. Di waktu yang bersamaan, Jo-yoon kembali berulah dengan menghina Yi-yeon di depan Chae-woo. Jo-yoon juga memberitahu Chae-woo kalau Yi-yeon adalah anak haram dari hasil perselingkuhan. Tapi secara nggak terduga, Chae-woo bilang kalau dia udah tahu semuanya karena dia adalah suaminya Yi-yeon, lalu berjalan pergi dari sana. Gak lama kemudian, Bum-hee pun muncul seraya menyebut Jo-yoon sebagai orang bodoh karena dia masih berani mencari masalah dengan Chae-woo. Padahal dia udah memperingatkan Jo-yoon sebelumnya. Jo-yoon yang berpikir kalau Bum-hee cuma sekedar preman yang menyamar sebagai karyawan dari sebuah perusahaan elit, lantas berusaha mengonfrontasinya. Bum-hee tadinya santai aja menanggapi hinaan itu, tapi saat Jo-yoon menghina Chae-woo dengan menyamakan Chae-woo seperti dirinya, Bum-hee nggak bisa tinggal diem gitu aja. Bum-hee lantas memperingatkan Jo-yoon kalau Chae-woo adalah his young master dan Chae-woo berada di level yang jauh berbeda dari dirinya maupun Jo-yoon. Ibaratnya nih, Chae-woo itu bagaikan bintang yang bersinar di langit, sementara Jo-yoon cuma butiran debu di padang pasir. Jomplang banget deh perbedaan mereka. Bum-hee lantas mengirim pesan pada seseorang untuk mempersiapkan kontainer, karena kali ini dia berniat menyingkirkan Jo-yoon untuk selamanya. Sementara itu, Chae-woo nampak sedang memeriksa pergelangan kaki Yi-yeon karena ia sempat terjatuh saat berusaha menghindari Jo-yoon. Untungnya, Yi-yeon baik-baik saja, tapi Chae-woo lantas meminta maaf karena dia gagal menyingkirkan Jo-yoon dari hidup Yi-yeon, sehingga Jo-yoon bisa balik lagi dan mengonfrontasi mereka. Pada momen itu, Chae-woo sepertinya nggak merasa keberatan dengan masa lalu dan latar belakang Yi-yeon karena ia berpikir kalau ia pasti telah mengetahui semuanya sebelum ia kehilangan ingatannya. Namun, Yi-yeon mengungkapkan kalau ia nggak pernah memberitahu Chae-woo tentang masa lalunya dan ia emang sengaja mengelabui Chae-woo karena ia ingin merahasiakan semuanya dari Chae-woo. Alih-alih merasa marah, Chae-woo malah ngisengin Yi-yeon dengan nyuruh Yi-yeon buat confess feelingnya ke dia. Meski latar belakang keluarga Yi-yeon sangat rumit, bahkan cenderung sangat memalukan, tapi Chae-woo beranggapan kalau hal itu bukan masalah besar. Intinya that's simple sih. Selain itu, Chae-woo malah seneng karena Yi-yeon sengaja menjebaknya dalam sebuah pernikahan dan dia nggak mau repot-repot mikirin tentang latar belakang keluarga Yi-yeon. Untuk sesaat, Yi-yeon nampak terperangah mendengar ucapan Chae-woo. Namun, Yi-yeon segera menegaskan kalau ia bukanlah cewek matre. Apalagi Chae-woo sebenarnya juga nggak punya duit, jadi selama ini dia yang menanggung semua kebutuhan hidup mereka. Yi-yeon kemudian bertanya apakah Chae-woo nggak marah karena dia udah ninggalin Chae-woo sendirian di pesta. Apalagi dia juga seorang anak haram dari hasil perselingkuhan dan kerap dikucilkan oleh semua orang. Chae-woo bilang kalau dia awalnya kesel sih karena Yi-yeon ninggalin dia gitu aja. Namun, semua itu sama sekali nggak ada artinya buat dia saat dia melihat Yi-yeon menderita di hadapannya. Bagi Chae-woo, kebahagiaan Yi-yeon jauh lebih penting dari apapun di dunia ini. Yi-yeon seketika menjadi terperangah saat Chae-woo mengatakan semua itu sambil tersenyum padanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seseorang memutuskan untuk tetap tinggal di sisinya sekalipun telah mengetahui tentang masa lalunya yang kelam. Selama ini, Yi-yeon tumbuh dengan pemikiran kalau anak haram seperti dirinya tidak akan pernah diterima dimanapun. Bahkan Yi-yeon sudah terbiasa hidup dengan dikucilkan oleh semua orang, sehingga ia memilih untuk menjauh dari semua orang dan mendedikasikan seluruh perhatiannya untuk mempelajari dan merawat pohon. Namun, kehadiran Chae-woo di sisinya telah mengubah pemikirannya. Apalagi Chae-woo kerap memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus, meski Yi-yeon tahu kalau Chae-woo semata-mata melakukan hal itu karena beranggapan kalau ia adalah istrinya. Walau demikian, Yi-yeon gak bisa memungkiri perasaan aneh yang tumbuh di hatinya setiap kali Chae-woo mengisi ruang kosong dalam hidupnya. Pada momen itu, Yi-yeon nampak terhanyut dalam pikirannya sendiri, hingga ia membiarkan Chae-woo menciumnya dengan hangat dan lembut. Di waktu yang bersamaan, festival kembang api dimulai, dan Yi-yeon akhirnya menyadari kalau selama ini ia telah membiarkan Chae-woo masuk ke dalam kehidupannya. Yi-yeon juga tak pernah sekalipun mencegah timbulnya percikan perasaan di hatinya untuk Chae-woo, seorang pria misterius yang kehilangan ingatannya, dan pernah berusaha untuk membunuhnya. Beberapa hari kemudian, Miss Chuja nampak menanyakan sesuatu pada Yi-yeon tentang Chae-woo. Mengetahui kalau omongan Miss Chuja mengarah ke situ, Yi-yeon pun langsung membantahnya. Walau pada kenyataannya, mereka nyaris berbagi momen kehangatan andai saja si dokter nggak muncul dan merusak suasana. Yi-yeon kemudian teringat kembali saat ia dan Chae-woo berbagi momen kebersamaan di dapur, di mana Chae-woo menunjukkan perhatian yang luar biasa, seraya mengingatkan Yi-yeon kalau ia telah pulih sepenuhnya. Namun, Chae-woo menyadari kalau Yi-yeon merasa nggak nyaman, sehingga ia lantas berhenti dan memutuskan untuk memberi waktu pada Yi-yeon hingga Yi-yeon bisa menerimanya dengan sepenuh hati tanpa paksaan sedikit pun. Di sisi lain, Yi-yeon sebenarnya nyaris menyerah dan ingin membiarkan dirinya terjatuh dalam pesona Chae-woo. Namun, dengan situasi mereka yang rumit dan juga latar belakang keluarganya yang memalukan, Yi-yeon berusaha untuk terus menahan diri, sekaligus menahan perasaannya untuk Chae-woo.
Mengetahui hal itu, Miss Chuja lantas mengingatkan Yeon tentang perasaannya saat ia pertama kali menemukan pohon bernyanyi. Kala itu, Yeon merasa sangat bahagia karena ia berhasil menemukan tempat yang sunyi dan tenang yang jarang sekali didatangi oleh orang-orang. Di bawah pohon besar itu, Yeon akhirnya bisa merasakan kelegaan yang luar biasa karena untuk sejenak ia bisa melupakan semua masalahnya. Gak hanya itu, Yeon juga merasa lebih baik setelah tinggal bersama pamannya dan juga Miss Chuja karena mereka memperlakukannya dengan sangat baik. Pamannya lah yang mengajarkan tentang pohon dan tumbuhan, sementara Miss Chuja selalu bersikap layaknya seorang ibu yang sangat sayang dan perhatian padanya. Meski demikian, ada kalanya Yeon merasa sedih saat mengingat kembali tentang orang tua kandungnya. Yeon bahkan pernah berburuk sangka pada keluarganya yang mungkin saja menjadi dalang di balik kecelakaan yang dialami oleh orang tuanya, karena mereka masih menyimpan dendam. Selain itu, Yeon juga merasa sangat sedih karena sebelum kematian mereka, orang tua kandungnya bahkan gak pernah peduli padanya dan memilih menelantarkannya daripada merawatnya sebagai anak mereka. Di tengah kesedihan itu, Yeon tiba-tiba mendengar suara cello yang dimainkan dengan begitu indah. Melodi itu terdengar sangat merdu, hingga mampu membuatnya merasa tenang dan nyaman. Sesekali, cello itu juga dimainkan dengan nada yang ceria, seolah-olah berusaha untuk menghiburnya. Karena Yeon terus mendengar melodi dari cello tersebut, ia pun meninggalkan pesan dan menempelkannya di pohon, berharap si pemain cello dapat membalas pesannya. Namun, sebanyak apapun pesan yang ditulis oleh Yeon, ia nggak pernah mendapat balasan. Meski semua pesan dan hadiah kecil yang ia tempelkan di sana telah menghilang, seakan-akan seseorang telah mengambilnya. In the present, Yeon nampak teringat semua kenangan itu saat ia sedang menonton TV tentang oknum-oknum yang memanen tumbuhan jamur ilegal di hutan lindung. Pada momen itu, Chae-woo tiba-tiba mematikan TV seraya merajuk karena Yeon memikirkan hal lain. Padahal mereka lagi nonton TV bareng. Chae-woo ternyata ngambek karena berpikir kalau Yeon mungkin merasa bosan padanya. Dan berkata kalau ia lebih baik kembali koma agar Yeon memberikan seluruh perhatian padanya. Lucu banget sih Chae-woo. Kemarin cemburu sama pohon, sekarang ngambek pengen balik koma lagi demi mendapatkan seluruh perhatian Yeon. Saat Yeon gak tahu mesti gimana meresponnya, ia tiba-tiba mendapat panggilan telepon dari seseorang. Yeon mengira kalau panggilan telepon itu dari Miss Chuja, tapi secara mengejutkan, panggilan telepon itu ternyata berasal dari Kisuk. Yeon sontak aja ngerasa panik, walau selama ini Kisuk sebenarnya rutin nelpon Yeon buat nanyain kondisi Chae-woo. Yeon segera aja menjauh dari Chae-woo, tapi Chae-woo malah semakin penasaran, karena ia mengetahui kalau panggilan telepon itu berasal dari seorang pria. Chae-woo lantas mengambil ponsel Yeon dan mengangkat panggilan telepon itu. Chae-woo pun menanyakan identitas si penelepon. Dan tanpa basa-basi, Kisuk langsung bilang kalau dia adalah abangnya Chae-woo. Chae-woo jelas aja kaget karena abangnya tiba-tiba nelpon Yeon, tapi Yeon langsung mengiyakan seraya mengubah panggilan itu ke mode loudspeaker. Kisuk bilang kalau dia sibuk banget akhir-akhir ini, jadi baru sempat nelpon. Kisuk juga bilang kalau dia udah mendapat semua informasi tentang kondisi Chae-woo dan juga perkembangannya, tapi ia sama sekali nggak nyangka kalau Yeon bakal berpura-pura menjadi istri Chae-woo. Kisuk bilang kalau Yeon udah ngelakuin kesalahan besar, apalagi dia juga punya banyak mata-mata yang selama ini mengawasi Yeon dan Chae-woo, sehingga ia bisa terus memantau gerak-gerik mereka. Suara Kisuk terdengar sangat mengintimidasi, mengingatkan Yeon saat mereka pertama kali bertemu di tempat pemotongan daging. Kala itu, Kisuk menyalahkan Yeon atas semua yang terjadi pada Chae-woo. Gak hanya itu, Kisuk juga memaksa Yeon bertanggung jawab dengan merawat Chae-woo dan memastikan agar Chae-woo tetap berada di kota itu. Tapi ia sama sekali gak nyangka kalau Yeon malah berpura-pura menjadi istrinya Chae-woo demi memenuhi tanggung jawab tersebut. Sementara Yeon nampak begitu ketakutan dengan ancaman dari Kisuk, secara gak terduga, Chae-woo malah merebut telepon itu untuk mengonfrontasi abangnya sendiri demi membela Yeon. Waduh, kira-kira Kisuk bakal bilang ke Chae-woo nggak ya? Kalau Yeon udah bohongin dia selama ini, like and subscribe kalau kamu pengen tahu kelanjutannya.